Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur karena kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada banyak suami yang setelah menjadi berhasil dalam karir dan bisnisnya malah meninggalkan istrinya yang baik hati dan kemudian menikah dengan wanita lain? Apakah kekayaan membuatnya menjadi lupa diri? Pertanyaan yang sama, mengapa ada istri yang setelah mencapai puncak dalam karirnya atau usahanya menjadi merasa lebih berkuasa dan bahkan menjalin hubungan dengan pria lain? Mengapa orang yang mencapai keberhasilan seringkali melupakan hal-hal esensial dalam hidupnya? Apakah perubahan sikap ini disebabkan oleh uang, kekayaan, keberhasilan, atau kekuasaan? Apakah uang membuat orang jadi lupa diri? Sebenarnya, penyebab utamanya bukanlah pada kekayaan, uang, atau kekuasaan, tapi terletak pada karakter yang tidak setia. Jangan salahkan harta kalau kita tidak setia. Jangan salahkan keberhasilan kalau kita kemudian menjadi sombong. Harta, keberhasilan, dan kekuasaan sebenarnya tidak punya kekuatan untuk mengubah pribadi seseorang. Tapi justru orang itulah sendiri yang mengubah dirinya karena persepsi dan cara pandangnya yang salah terhadap semua hal itu. Kembali kita baca 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama ini. Di situ dikatakan, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Kita perhatikan di sini bahwa di saat kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, di saat itulah Rehabeam meninggalkan hukum Tuhan. Juga seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Dan hal ini pada hakikatnya sama saja, meninggalkan Tuhan. Sebenarnya hal seperti ini sudah merupakan pola sikap yang berulang kali terjadi di antara para raja dan juga bangsa Israel. Saat belum ada apa-apa, kelihatannya taat, tapi saat sudah punya semuanya, sikapnya menjadi jahat. Firman Tuhan yang tertulis di sini menjadi teguran dan pelajaran buat kita semua, bahwa kesuksesan dan kemakmuran tidak boleh membuat kita melupakan nilai-nilai kebenaran. Jangan melupakan firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Di ayat yang kelima tertulis bahwa yang meninggalkan Tuhan akan ditinggalkan Tuhan. Apalah artinya hidup ini kalau hidup kita tanpa Tuhan? Apa arti semuanya bila Tuhan tidak ada di pihak kita? Jangan biarkan diri kita merasa senang bila ditinggalkan oleh Tuhan. Justru kita harus khawatir kalau Tuhan tidak ada bersama-sama kita. Kita harus selalu merindukan Tuhan. Raja Daud berkata bahwa ia ingin selalu berada dekat Tuhan, selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja Raja Rehabeam tidak bertobat dan tidak menyesal, maka ia dan bangsanya akan mengalami kehancuran. Tapi karena penyesalan Rehabeam, Tuhan menolong dan membiarkan Rehabeam dan bangsa Israel tidak dikalahkan secara total oleh musuh yang menyerang mereka.
Pesan firman Tuhan buat kita, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah melupakan Tuhan. Setialah selalu kepadanya, baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan miskin ataupun kaya, dalam keadaan gagal ataupun berhasil. Setialah selalu kepada Tuhan, sebab kesetiaan pada Tuhan membawa berkat dan perlindungan. Bangunlah hidup kita bukan hanya dalam aspek materi saja. Jangan hanya mengejar kekayaan dunia, tapi bangunlah hidup kita dalam aspek rohani, supaya kita kaya secara rohani, menjadi pribadi yang mengenal akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan dengan demikian kehidupan kita senantiasa ada dalam keberkatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami menyadari betapa pentingnya kesetiaan di dalam pandangan mata-Mu. Engkau mencari orang-orang yang setia, yang tidak silau karena kekayaan, yang tidak lupa diri karena kekuasaan. Tolong kami Tuhan, agar kami kuat senantiasa dalam segala keadaan yang kami alami. Susah atau senang, kami mau setia selalu kepada Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami mau beriman, percaya sungguh, dan berharap hanya kepada-Mu. Kami mau senantiasa dengar-dengaran dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bimbing kami terus menjadi sempurna, seperti yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan terima anugerah keselamatan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang menerangi kegelapan di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.